Hao, halo semuanya. Hari ini kita sampai ke bahasan terakhir dari Hanyi Pinyin. Dua huruf yang terakhir yaitu huruf W dan huruf Y. Mereka ini bisa disebut dengan bunyi awalan separuh. Kenapa hanya separuh? Ya, jadi mereka ini kadang-kadang dibaca, kadang-kadang tidak dibaca. Nah, di sini kita punya huruf I, huruf U, dan huruf Y untuk bunyi akhirnya. Nah, jadi huruf-huruf ini kalau saling bertemu, nanti mereka ada yang hilang. Misalkan huruf W, kalau ketemu huruf A, dia tetap dibaca wa, seperti biasa. Huruf Y, kalau ketemu A, juga tetap dibaca seperti biasa, ya. Begitu juga dengan huruf W bertemu dengan O, tetap dibaca wo, seperti biasa. Nah, kemudian ada pengecualian untuk huruf Y, jika bertemu dengan E-nya tidak dibaca E. Sama seperti huruf-huruf lain, kan huruf E kalau bertemu huruf-huruf lain kan dibacanya E. Tapi kalau dia bertemu dengan huruf Y, itu dia dibaca E, menjadi Y. Ya, jadi huruf Y ketemu E bukan dibaca Y, tapi Y. Nah, itu saya tebalkan sebagai pengecualian. Kemudian, nah, huruf W kalau bertemu dengan huruf U, W-nya hilang. Dia tidak dibaca. Jadi, dibacanya bukan wu, tapi u. U, hanya U-nya yang dibaca. Huruf W-nya hilang. Inilah kenapa dia disebutnya bunyi awalan yang separuh. Jadi kalau ketemu A, kalau ketemu O dia tetap dibaca, tapi kalau ketemu U dia hilang. Ya, hanya dibaca U-nya saja. Jadi sekali lagi bukan wu tapi U. U. Kemudian huruf Y. Kalau bertemu dengan U, itu bukan dibaca U, tapi U-nya saja. U-nya saja yang dibaca ya. Jadi huruf Y, kalau bertemu dengan U-nya menjadi U umlaut ya. Jadi bukan U, tapi U. Nah, tapi huruf Y-nya juga hilang. Jadi kalau Y ketemu U, itu dibacanya U. U. Kemudian huruf Y, jika bertemu dengan I, Y-nya juga hilang. Jadi hanya dibaca I, bukan dibaca Y. Bacanya I. Ya, jadi itu yang perlu dihafal ya. Huruf W, jika bertemu U, W-nya hilang. Dibaca U saja. Huruf Y, kalau ketemu U, dibaca Y saja. Y-nya tidak dibaca. Begitu juga dengan huruf Y ketemu I, dibaca I saja. Yang berikutnya adalah Y. Y. Siapa masih ingat? Y ini ketemu dengan huruf apa saja? Ya, huruf J, Q, X, dan Y. Tapi, dia juga ketemu dengan huruf lain loh, yaitu huruf N dan huruf L. Jadi, kalau dia ketemu Y, dibaca NY. Kemudian huruf L bertemu dengan Y, dibaca BLY. Ya, tapi huruf N dan huruf L ini berbeda dengan huruf J, Q, X, dan Y. Karena huruf N dan huruf L juga bisa bertemu dengan huruf U yang biasa. Ya, huruf U yang biasa. Jadi bisa dibaca NU.
dan lu. Jadi untuk huruf N ketemu dengan U, kalau ada tanda titik duanya di atas, berarti dia dibaca ny. Tapi kalau tidak ada tanda titik duanya di atas, dia dibacanya nu. Begitu juga dengan huruf L, kalau dia ketemu dengan huruf U yang ada tanda titik duanya di atas, dia dibaca ly. Kalau tidak ada tanda titik duanya di atas, berarti dia dibaca lu. Berbeda dengan huruf J, Q, X, dan Y, mereka tidak ada tanda titik duanya pun tetap dibaca y. Paham? Selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya sheng tiao atau nada. Jadi bahasa Mandarin adalah bahasa yang memiliki nada. Nada itu untuk apa? Ya, nada itu untuk menentukan bagaimana kamu harus mengucapkan suatu kata. Dalam bahasa Mandarin ada 4 nada. Nada pertama itu seperti tanda strip, ya, garis lurus panjang. Tandanya kamu harus mengucapkan dengan panjang dan datar, sama seperti garisnya kan, datar dan panjang. Di sini contohnya huruf A dengan nada panjang dan datar. Jadi kamu harus menyebutnya A, A, panjang dan datar. Berikutnya, nada yang kedua bentuknya adalah garis dari bawah ke atas. Garis dari bawah ke atas, naik dari bawah ke atas. Cara membacanya ya juga naik dari bawah ke atas, dari rendah ke tinggi. Jadi seperti orang bertanya, seperti orang bingung. A, A. Kemudian nada yang ketiga bentuknya seperti huruf V. Ya, seperti tanda checklist atau seperti huruf V. Bagaimana cara membacanya? Turun dulu baru naik ya. Diayun turun lalu naik. A, A. Kemudian nada yang keempat itu garis turun dari atas ke bawah. Seperti orang membentak atau seperti orang marah, nadanya turun. A, A. Saya ulangi lagi, nada pertama panjang dan datar. A. Nada kedua naik seperti orang bertanya. A, A. Nada ketiga turun lalu naik, diayun. Turun lalu naik. A, A. Nada 4 dari tinggi ke rendah, turun dari atas ke bawah, seperti orang marah. A, A. Di awal pelajaran kita kemarin, saya sudah bilang kalau bunyi awal atau shengmu ditambah dengan bunyi akhir atau inmu, lalu ditambah dengan shengtiao atau nada, akan menghasilkan sebuah kata yang utuh. Saya akan memberikan beberapa contoh. Di sini bunyi awalnya atau shengmu-nya adalah huruf M. Bertemu dengan inmu atau bunyi akhir A. Kalian sudah tahu ini dibaca ma ya. Nah, lalu ditambah dengan nada datar dan panjang, nada 1. Jadi dibacanya ma. Ini adalah sebuah kata utuh.
Ma artinya ibu. Contoh lainnya, shengmu-nya adalah L. Inmu-nya adalah I. Ditambah dengan nada 2, nada naik seperti orang bertanya menjadi lai. Lai artinya datang. Contoh lagi, shengmu-nya adalah huruf H. Inmu-nya adalah ao. Ditambah dengan nada 3 yang diayun menjadi kata hao, artinya bagus. Satu contoh lagi, shengmu-nya adalah huruf Q yang dibacanya C dengan udara. Ditambah dengan inmu-nya bunyi akhirnya adalah U. Ditambah dengan nada 4 turun seperti orang marah menjadi qu. Qu artinya pergi.